Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahman dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 21311190. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pembagian faid dan ghanimah guna memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Musta'in Nasfa. Ya, langsung saja tentang pembagian faid dan ghanimah. Yang pertama, pengertian faid. Faid merupakan seluruh harta yang didapatkan dari kaum musyrikin tanpa melalui peperangan dan serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat tidak ada kewajiban untuk menarik 1/5 dari harta faid. Sementara nas Al-Quran tentang kewajiban mengutip 1/5 dari harta itu tidak boleh dipertentangkan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa saja harta rampasan faid yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Rasul, untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, untuk pengertian ghanimah. Secara harfiah, ghanimah berarti sesuatu yang diperoleh seseorang melalui suatu usaha. Menurut istilah, ghanimah berarti harta yang diambil dari musuh Islam dengan cara perang. Macam-macamnya adalah tawanan tentara, tawanan anak-anak dan kaum wanita, tanah, dan harta. Bentuk-bentuk harta rampasan yang diambil tersebut bisa berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan tawanan perang. Hasil peperangan yang diperoleh ini mereka bagikan kepada pasukan yang ikut berperang tersebut dengan bagian tersebar untuk pemimpin. Harta ghanimah tidak dikhususkan bagi kaum muslimin yang tertawan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tembusan atas tawanan perang Badar kepada pasukan yang menawannya sebelum dilakukan pembagian ghanimah kepada yang mendapatkan ghanimah. Selanjutnya, untuk siapa saja yang berhak menerima faid dan ghanimah. Yang pertama, harta ghanimah atau harta jarahan perang dibagi sesudah pemberian salab menjadi 5/5. Kemudian diberikan 4/5-nya kepada orang yang ikut berperang berupa barang yang dapat dipindahkan. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh rampasan dengan dasar niat berperang meskipun tidak berperang bersama prajurit. Yang ketiga, begitu juga terhadap orang yang datang di medan perang tidak disertai niat berperang tapi ikut berperang, tidak termasuk bagi orang yang datang setelah peperangan selesai. Yang keempat, diberikan kepada pasukan kuda yang datang di medan pertempuran yang terdiri dari ahli perang dengan mengendarai kuda yang disediakan, baik untuk berperang atau tidak. Itu sepertiga dari bagian harta tersebut. Yang kelima, 2 bagian untuk kudanya dan 1 bagian untuk penunggangnya. Penunggang kuda tidak diberi bagian kecuali untuk seekor kuda, walaupun dia bersama beberapa kuda. Yang keenam, 1 bagian diberikan kepada orang yang berjalan kaki, yakni orang yang berperang dengan
jalan kaki. Selanjutnya untuk perbedaan fai dan ghanimah. Ghanimah sendiri adalah harta yang diambil secara paksa dari kaum kafir harbi dengan cara berperang. Sedangkan fai adalah harta yang diambil secara sukarela, tetapi bukan waktu pada saat berperang ya. Walaupun keduanya sama-sama didapatkan dari kalangan non-muslim. Penggunaan selanjutnya untuk perbedaan yang selanjutnya adalah untuk penggunaan 4/5 bagian dari harta fai berbeda penggunaannya dengan 4/5 bagian dari ghanimah. Untuk pembagian fai dan ghanimah. Pembagian hasil fai dibagi menjadi dua bagian, 20% dan 80%. Yang 20% diberikan untuk imam, maslahul muslimin atau kemaslahatan kaum muslimin yang kekuasaannya diserahkan kepada imamnya. Untuk fuqara wal masakin atau kaum fikir dan kaum miskin, untuk ibnu sabil, mereka yang berperang, dan untuk anak-anak yatim. Sedangkan yang 80% diberikan kepada keuangan negara untuk kemaslahatan kaum muslim. Untuk pembagian ghanimah sendiri sama, dibagi menjadi dua, yaitu 20% dan 80%. Yang 20% sama ya dengan fai, yaitu untuk imam, fuqara dan masakin atau kaum fakir miskin, untuk maslahul muslimin, kemaslahatan kaum muslim, ibnu sabil, dan anak-anak yatim. Tapi untuk yang 80% berbeda, itu diserahkan bulat sebagai bagian tentara negara Islam. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.